Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini mungkin kita akan bahas lagi sesuatu yang berhubungan dengan Mas Yun dan Fauzana lagi ya. Ini ada video yang lagi viral ini di TikTok. Ini coba kita perlihatkan dulu. Oke, ini dia. Ini captionnya adalah Alhamdulillah keluarga dari Pariaman sudah sampai ke Tulungagung. Nah, bisa dilihat ya. Ini dari akun Ajo 1983 ya. Oke, diperhatikan videonya. Itu terlihat Fauzana pakai baju bling-bling ya. Mas Yun di sana pakai baju kaos putih. Oke. Ini ya. Untuk teman-teman ketahui, video tersebut itu kemungkinan editan ya. Karena pertama indikasinya satu, teman-teman. Fauzana di sana memakai baju untuk mangkung. Terus yang kedua, Mas Yun pakai baju kaos biasa, pakai celananya agak pendek tadi saya lihatin dulu. Iya, pakai celana pendek. Ini kayaknya nggak mungkin ini sambutan untuk keluarga di Pariaman ya. Mas Yun outfitnya seperti itu, pakai baju kaos, celananya celana pendek. Itu yang pertama, nggak mungkin. Terus yang kedua, Fauzana pakai baju manggung. Nah itu teman-teman. Kalau di tradisi Pariaman sebenarnya untuk berkunjung ini setelah ini ya, untuk setelah pertunangan itu ya, itu biasanya kalaupun pihak keluarga Pariaman berkunjung ke Tulungagung, itu Fauzananya nggak harus ikut, karena ya budayanya seperti itu di sana. Cukup paman-pamannya dari keluarga ibu Fauzana yang mewakili, atau bapaknya mungkin ikut serta, atau mbah-mbahnya dari ibunya Fauzana. Itu biasanya kalau untuk tradisi di Pariaman. Karena tradisi di Pariaman, untuk teman-teman ketahui, itu sebelum pertunangan itu, kalau sebelum pertunangan ya, sebelum pertunangan itu memang ada tradisi semacam ini ya, semacam kalau bahasa sana itu marasek, atau beberapa daerah di Minang itu menyebutnya maraso. Itu adalah tradisi untuk untuk mengetahui silsilah dari keluarga laki-laki. Nah, untuk diketahui bahwa ketika tradisi ini dilakukan, itu yang diberikan tugas itu biasanya yang dari pihak mamanya. Mama itu bukan ibu ya. Mama itu maksudnya kalau di Pariaman itu adalah paman dari keluarga ibunya Fauzana. Karena di Pariaman itu kan mengenal sistem matrilineal, yaitu keturunan itu diwariskan, apa ya istilahnya, marga itu diwariskan dari ibunya, bukan dari bapaknya. Nah itu. Nah nanti yang akan datang, misalnya keluarga Fauzana mau bersedia untuk menjadikan Iyut sebagai calon suaminya. Nah nanti sebelum acara pertunangan itu, pihak keluarga Fauzana yang dari keluarga ibunya itu nanti akan melakukan semacam menyelidiki. Menyelidiki ini tujuannya apa? Untuk mengetahui bebet dan bobot. Nah, kalau di Jawa namanya bebet dan bobot ya. Untuk mengetahui siapa Iyun itu, siapa dari keluarga, siapa dia, keluarganya baik-baik atau enggak, keluarganya dari orang yang baik-baik atau orang yang pernah tersandung kasus kriminal atau enggak. Nah, itu diselidiki. Itu biasanya di acara sebelum pertunangan biasanya. Nah,
Itu pun Fauzana itu kalau dalam melakukan tradisi untuk menyelidiki itu Fauzana itu nggak harus ikut. Pihak perempuan yang akan jadi istri itu nggak akan ikut, teman-teman. Nah, jadi apa itu namanya? Yang diwakilkan adalah dari pihak dari keluarga perempuannya Fauzana, yaitu dari paman-pamannya gitu. Nah, di sana akan diselidiki kalau ternyata dari keluarga Mas Yun misalnya diselidiki ternyata orang baik, nah itu akan masuk ke tahap selanjutnya, biasanya itu pertunangan. Nah, pertunangan itu pun misalnya kalau di Pariaman itu adatnya pertunangan itu ada yang namanya pertunangan adat. Itu biasanya pihak perempuan yang melamar. Tapi kalau kasusnya untuk Iyun Fauzana, karena Iyun bukan orang Minang ya, bukan orang Pariaman maksudnya. Karena tradisi melamar dalam konteks adat itu memang pihak perempuan, tapi bukan juga Fauzana yang ke sana untuk melamar, enggak. Tetap juga diwakilkan dari paman-pamannya. Itu, teman-teman. Nah, setelah kalau untuk kasus ini, kalau untuk beda budaya seperti ini, itu biasanya ya kebiasaannya biasanya ya laki-lakinya yang melamar karena udah beda adat ya, teman-teman. Nah, udah beda adat. Kalau untuk kasus Iyun Fauzana ini, ya pihak laki-lakinya yang mengapa yang melamar itu ya ngikut ngikut apa ngikut ngikut kebiasaan umum aja gitu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, bentar. Oke, kita teruskan ya. Jadi kesimpulannya untuk video yang banyak beredar di sosmed, yang di TikTok terutama, bahkan direaksi juga oleh beberapa YouTuber yang tentang keluarga Fauzana kemana ke Tulungagung itu yang beredar itu yang di TikTok yang tadi saya putar itu kemungkinan editannya, kemungkinan hoax ya. Karena apa? Karena analisa saya selanjutnya adalah karena Iyun itu, saya bilang teman-teman, Iyun itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di konten saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton di konten-konten saya sebelumnya, coba lihat di konten-konten saya sebelumnya yang membahas tentang sifat-sifat Mas Yun ya. Karena gini teman-teman, Iyun itu salah satu sifatnya itu dia itu cenderungnya itu nggak mau hubungan asmaranya itu diumbar-umbar. Itu sering kali saya ngomong, sering kali saya sampaikan di konten-konten saya. Itu Mas Iyun itu adalah orang yang bisa dibilang cukup anti hubungan asmaranya diumbar-umbar. Nah, makanya untuk video yang beredar yang tadi itu juga kemungkinan hoax, itu juga kemungkinan bukan dari keluarga Mas Yun atau ya bukan dari pihaknya Iyun juga. Karena kalau dari pihak Iyun itu sendiri pasti akan tidak akan menyebarkan video tersebut, karena dia pasti akan menyimpan itu terus. Dia akan menutup rapat-rapat hubungannya dengan kekasih hatinya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Makanya kenapa ontran-ontran yang sama Kung Ayu lah, Tata, siapa lagi, Putri, Aulia, itu ternyata hoax semua ya, karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman, Iyun itu tidak orangnya cukup anti untuk mengumbar-umbar hubungannya di media sosial. Itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, untuk selanjutnya yang harus kita ketahui, ketika Iyun itu tidak mau mengumbar-umbar hubungannya, berarti itu adalah kebalikannya. Dia akan menyimpan rapat-rapat, bahkan dia akan membuat seolah-olah hubungan itu berakhir di media sosial. Yaitu yang terjadi, yang masih orang menganggap sekarang, yaitu Fauzana dan Iyun itu udah tamat
pada saat klarifikasi. Ya memang seperti itu yang diinginkan Iyun sebenarnya teman-teman, memang seperti itu. Karena saking antinya dengan hubungan asmara yang diumbar-umbar ke media sosial itu, bahkan beliau pun ya sebenarnya bukan menyeting juga sih. Kalau kita lihat di klarifikasinya itu kan interpretasi atau terjemahannya oknum-oknum aja yang mengatakan mereka bubar. Sebenarnya Iyun ketika klarifikasi itu dia bahkan tidak menyebutkan nama Fauzana, nama keluarga Fauzana di klarifikasinya bulan Desember itu teman-teman. Dia bermain dalam hal-hal tata bahasa. Nah, siapa yang salah, siapa yang menerjemahkan Iyun dan Fauzana itu bubar? Ya orang-orang yang berpikiran, orang-orang yang nggak bisa menganalisa tata bahasa. Iyun pun beberapa kali saya lihat ketika memfollow Pak Suki, itu pun dia ketika mewakilkan kepada Semar R7 itu pun cuman bilang begini teman-teman, jangan kaitkan lagi dengan pihak sana. Itu nggak ada artinya. Pihak sana itu siapa? Itu harus clear, harus jelas. Itu harus jelas. Kalau cuman jangan kaitkan dengan pihak sana itu siapa? Bisa siapa aja, bisa pihak Pak RT kah, bisa pihak siapa, Gung Ayu kah, atau siapa, bisa kemana-mana larinya gitu loh teman-teman. Jadi itu ya yang bisa saya jelaskan untuk video yang beredar di TikTok itu ya, yang menyatakan itu video keluarga Fauzana yang datang ke Tulungagung. Nah, untuk selanjutnya untuk status hubungan Fauzana dan Iyun sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat konten-konten saya sebelumnya. Itu bukti-bukti kuat sudah saya sampaikan. Yang jelas, insya Allah kemungkinan terbesarnya hubungan mereka masih lanjut di belakang layar. Ya, itu aja dulu untuk bahasan hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.